Tes satu. Oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu bisa menyempatkan diri untuk hadir di acara FGD gitu ya. Perkenalkan, nama saya Imam Dermawan. Saya sebenarnya kalau di dalam pekerjaan ini saya PIC secara keseluruhan untuk pekerjaan ini gitu ya. Kebetulan dapat mandat dari Mas Hakim buat jadi moderator. Baik, jadi saya dari PT Multi Utama Risetindo. Jadi kami ditunjuk, jadi konsultan nih, kami konsultan independen yang ditunjuk oleh PT Jasa Marga Tbk untuk menjalankan survei kepuasan pelanggan Jasa Marga, gitu ya, Jasa Marga. Nah, survei itu ada dua, ada kuantitatif, ada kualitatif. Kalau kuantitatif mungkin Bapak Ibu udah ada diwawancara, ada nggak semuanya? Ada yang diwawancara nggak isi kuesioner? Ada ya. Nah, itu kuantitatif. Nah, ini kualitatif, jadi mau mendalami, kita ngobrol-ngobrol gitu kan. Nah, ini kita ruas tolnya adalah Cijago, Cinere, Jagorawi. Ya, oke. Itu punyanya Trans Lingkar kita, bukannya punya Jasa Marga. Jadi Jasa Marga selain mensurvei untuk ruas jalan tol Jasa Marga sendiri, kompetitornya juga disurvei untuk apa? Untuk mengetahui kira-kira nih apakah kompetitor lebih baik daripada Jasa Marga. Jadi Jasa Marga juga harus belajar juga kalau memang baik. Kalau misalkan Jasa Marga yang lain lebih baik, buruknya gimana untuk Jasa Marga seperti itu. Jadi saling melengkapi seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi silakan berpendapat, tidak ada salah, tidak ada benar untuk berpendapat. Silakan masing-masing boleh beda pendapatnya, nggak masalah. Kalau memang buruk bilang buruk, kalau memang baik bilang baik, seperti itu. Baik. Kita langsung aja. Jadi saya mungkin tak kenal maka kata sayang. Saya udah kenalan. Ya, saya udah kenalan. Jadi Bapak dari sebelah dengan Pak siapa? Supriyatno. Nah, dari ini Surabaya saya. Oh, maaf. Dengan Mas siapa? Saya Agus Pala Purnama. Oke, kenalkan diri, nama siapa, tinggal di mana, pekerjaannya apa, mungkin Butar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Pala Purnama, tinggal di Kelurahan Bakti Jaya, Ya. Kecamatan Sukajaya, RT 17 RW 14. Pekerjaannya apa, Pak? Kerjaan saya supir pick up. Oke, lanjut Mas. Nama saya Riswanto. Ya. Saya tinggal di Jalan Merapi, RT 1 RW 12 Depok Siap. Timur. Pekerjaan? Kerjanya karyawan. Oke, siap. Lanjut, Bapak. Nama saya Budi Darmawan, pekerjaan wira swasta. Oke, lanjut Mbak. Saya Ina, rumah di Mekar Perdana, pekerjaan ibu rumah tangga. Oke, lanjut. Assalamualaikum, nama saya Fevi, pegawai swasta. Alamat saya ditutup di Jakarta, di Jalan Gede. Ya, lanjut. Lanjut Mbak. Nama saya Dian, pekerjaan ASN, tinggal di perumahan Taman Indah Depok. Oke, baik, lanjut Mbak. Nama saya Febri, saya tinggal di perumahan Cedeng Ampe, pekerjaannya ASN. Oke, lanjut. Nama saya Toro, pekerjaan saya wira swasta. Tempat tinggal di Jalan Gede, Depok Timur. Oke, lanjut Mas. Nama saya Bagio, tinggal di Jalan Salak, pekerjaan wira swasta. Ya, lanjut Mas. Siang, nama saya Dika, tinggal di Cilodong, pekerjaan karyawan swasta. Ya, lanjut. Selamat siang, nama saya Sunario sebagai sopir, tinggal di Jalan Proklamasi, tepatnya Jalan Maliki 2. Baik, lanjut. Nama saya Wiono, tinggal di Bojonggede, Citayam. Jadi pekerjaan saya driver logistik. Terus ininya masalah driver itu, kalau saya itu logistik saat ini di PT Albatros. Kalau masalah PTC lain belum pindah saat ini. Oke, baik. Di situ dulu, di Bapak dulu, yang nanti muter lagi balik ke sana ya. Oke, Bapak, Ibu sekalian, kita langsung ke pertanyaannya. Pertanyaannya pertama ini, kita kan nggak ada rest area ya, jadi kita nggak akan bertanya dengan rest area. Ini juga biar kita agak cepat, nanti saya langsung beberapa pertanyaan langsung saya ini kan, tapi tetap saya pandu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita bicara masalah tarif nih. Cijago itu tarifnya berapa Bapak Ibu sekalian? Lumayan.
Lumayan berapa tuh? 7.600. Itu untuk semua ini golongan 1? Oh, tapi untuk golongan yang standar 7.600 ya? Yang paling rendah, golongan paling rendah. Oke, 7.600 ya. Nah, kita pengen bicara antara manfaat dan harga gitu kan. Nah, Cijago ini menurut Bapak dengan harga 7.600 dari menghubungkan antara Cinere ya. Soalnya jaraknya pendek dia ngetep lagi. Oh, Ini kan 7.500. enggak 7.500 itu kalau mau masuk Jagorawi. Tapi kalau Cinerenya sendiri berapa? 15. Oke. Oke, berarti 15 ya. Bapak, berarti gini Pak, kalau biasanya kalau misalkan tol itu yang begitu keluar itu punyanya si Jagorawi. Kalau yang pertama ngetap itu adalah yang 15. Berarti 15 ya. Oke. Oke, sekarang dengan 15.000 nih ya Cinere ya. Katanya jalannya tadi pendek ya. Apakah antara harga dan manfaatnya itu imbang gitu? Apakah lebih besar manfaatnya 15.000? Oh, kemahalan atau kemurahan atau gimana? Silakan. Itu yang pertama ya. Itu kisi-kisi dulu nanti saya pandu ya. Kemudian kita bicara mengenai antrian di gardu tol. Nah, di antrian di gardu tol ini untuk Cijago ini apakah sering terjadi antrian? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ketersediaan gardu yang dibuka. Itu dibuka semua nggak ketika lagi ibaratnya lagi rame-ramenya? Kemudian ada petugas yang bantuin apa enggak ketika lagi rame? Oke, lanjut. Ini kisi-kisinya dulu ya. Kemudian fasilitas di gardu tol gitu kan. Kita ngomong masalah tapping nih, tapping. Apakah Bapak Ibu sekalian kalau tapping itu cukup sekali langsung kebuka atau berkali-kali? Itu kan jadi masalah juga. Kalau saya masalah maksudnya Cimanggis Cibitung saya masalah. Kemudian apakah pintunya palangnya berfungsi dengan baik? Kemudian apakah sisa saldonya kelihatan ya? Kemudian struknya bisa nggak keluar dipencet gitu kan? Kemudian ada nggak informasi tarif tadi yang 15.000 itu ada nggak? Kemudian apakah di sepanjang jalan itu ada isi ulang top up-nya? Ada tempatnya nggak? Kemudian jika tadi tapping bermasalah, apakah ada petugas yang standby? Oke, Pak, dengan Pak siapa tadi? Pak Wiono. Pak Wiono. Pak Wiono. 15.000 dengan kondisi seperti itu menurut Bapak 15.000 ini apakah terlalu mahal atau manfaatnya lebih besar daripada harganya? Silakan. Kalau menurut saya kemahalan, karena apa? Fasilitasnya kurang. Fasilitas kurang. Kalau menurut Bapak kenapa mahal, Pak? Ya, sekarang gini, maaf aja ya. Kenapa dengan kejadian selama ini saya perhatiin, kenapa intinya gini, setiap orang mau ngetap itu seharusnya dari jauh itu udah mengetahui, oh ini kendaraan golongan sekian. Intinya petugasnya udah siap, jadi nggak bikin ngantri lama. Yang saya alamin itu kalau ngetap sekali itu lebih sekitar 3 bulan detik lah. Itu 30 atau nyampe 1 menit itu belakang udah ngantri. Ada aku nyampe menyalakan klakson atau dia baru sadar apa gimana, aku kurang paham dan jelas itu yang Tapi untuk palang kebuka ya Pak ya? Kalau belum Pak, agak lama. Oh, agak lama. Jadi kalau itu belum saya belum keluar, dia enggak enggak buka. Terus kedua itu kalau maksud saya kalau ada stroke ataupun kita kan kadang di kendaraan itu kan ya nyemil lah bahasanya ada sampah. Maksud saya di sampingnya palang itu ada tempat sampah, jadi kita nggak buang sampah di jalan tol. Orang kan kadang males sekalian ngetap sekalian buang sampah di sampingnya gitu. Kadang itu yang saya minta gituan. Kalau informasi saldo kelihatan nggak? Kalau informasi saldo kelihatan. Oke. Itu baik. Terus yang ke ininya gini Pak, ini unek-unek saya, ini kejadian. Kejadiannya gini, ada benda jatuh, ada mobil kecil, itu benda mungkin kelindas, tapi mental lah, intinya mental, ngenain kaca. Itu mau ngadu kemana? Kita kan kadang-kadang ini punyanya siapa? Jasa Marga apa Pak? Itu keluhan yang saya perhatiin karena saya bukan kejadiannya, saya bawanya mobil gede. Jadi saya perhatikan karena ikut berhenti, dia agak bingung, itu aja intinya. Oke, baik Pak ya, itu udah kejawab semua. Oke, lanjut ke Mas berikutnya, Mas. Mas siapa Mas? Bapak Sunario. Pak Sunario. Oke, Mas Sunario.
15.000 dengan kondisi seperti itu terlalu mahal apa lebih besar manfaatnya? Lebih besar manfaatnya sih. Oh, tetap berarti berbeda nih sama Bapak. Iya. Kata Bapak mahal, oke, nggak masalah Pak ya. Lebih besar manfaat. Bapak kalau Bapak melihat manfaatnya itu seperti apa Pak Cijago ini Pak? Karena benar-benar membantu saatnya macet aja Pak. Oh, oke. Pak, lanjut Pak, mengenai kondisi antrian Pak. Lebih banyak ngantrinya, lebih banyak nggak ngantrinya Pak kalau di Jalan Tol Cijago ini Pak? Tergantung jamnya Pak. Oke, tergantung jamnya. Oke. Kalau gardu tol dibuka semua Pak? Gimana Pak? Kalau gardu tolnya dibuka semua nggak? Dibuka Pak. Dibuka semua. Kalau ada masalah, petugas ada yang bantu Pak? Ada Pak. Oke, ada. Kan maaf nih Pak, kadang-kadang kita kan butuh stroke Pak ya. Kadang-kadang nggak keluar stroke-nya itu Pak yang bikin kecewa itu. Itu berarti tapping itu sebenarnya belum ke situ, nggak apa-apa lah ya, berarti tidak masalah tappingnya. Bapak kalau tapping itu berkali-kali atau cukup sekali aja? Aku sudah pernah 3 kali lebih Pak, sampai nunggu. Memang benar kata Bapak tadi. Lebih banyak berkali-kalinya atau banyak sekalinya di tempat Mungkin karena basah atau apa, kita nggak ngerti namanya elektronik ya Pak ya, elektrik ya. Kita ngetep di nunggu kagak nongol-nongol. Nongol. Saya cabut, saya tempel lagi, nggak nongol lagi. Hitungan yang ketiga baru nongol. Oke, berarti masalah tuh Pak ya? Iya Pak. Atau di kartu saya atau di alatnya itu nggak kurang paham Tapi saya. palang setelah itu kebukaan Pak ya? Nggak ada masalah. Saya jualan kartu itu saya pakai kemana aja nggak ada masalah. Itu sisa saldo kelihatan? Kelihatan Pak. Kelihatan, oke. Stopnya tadi itu ya, tadi masalah ya? Justru nggak keluar itu, saya yang bermasalah. Udah dipencet padahal? Sudah Pak. Kan ada yang otomatis, ada yang harus dipencet kan? Betul. Oke, baik. Kalau informasi tarif ada Pak ya? 15.000 itu ada? Betul, ada Pak. Oke, ada. Kalau untuk isi ulang ada nggak Pak di sepanjang jalan itu Pak? Apakah di? Kalau untuk isi ulang biasanya sih ada Pak, cuman kan di gardu tertentu yang bisa nggak semua gardu. Di Cijago maksudnya, di Cijago. Ada Pak, di tengah-tengah itu ada. Oh ada, oke. Kalau tadi ada masalah tapping, ada petugasnya nggak Pak yang bantuin? Ada Pak. Oke, ada ya. Iya. Oke, lanjut ke Mas, siapa Mas? Saya Mardika atau Panglika. Mardika. Mardika. Oke, Mas Mahardika. 15.000 kemahalan atau emang lebih besar manfaatnya? Untuk tol Cijago tarif segitu sih kalau untuk daerah Depok ya Pak cukup mahal Pak. Mahal ya? Cukup mahal dengan jarak yang nggak terlalu panjang gitu. Dibanding manfaat gimana? Kalau manfaatnya itu bisa menghindari kemacetan. Bisa menghindari kemacetan ya? Iya. Tapi dibanding dengan 15.000 tetap masih mahal gitu, Masih mahal, mungkin bisa diturunkan ya sedikit gitu. Jadi harganya masih ya terjangkau. Karena kan saya kan dari ya rumah di Cilodong, kerja di daerah Kuningan. Iya. Itu saya harus lewati 3 pintu tol kan. Itu kalau tiap hari itu lumayan juga untuk tarifnya. Oke. Tapi untuk menghindari kemacetan, untuk mengubur waktu biar nggak telat, ya saya mesti lewat tol Cijago gitu. Tapi untuk harga sih kalau bisa ya pertimbangkan kembali lah untuk bisa lebih ini lagi. Oke. Kalau untuk gardu tol Pak, apakah lebih banyak ngantrinya atau lebih banyak nggak ngantrinya, lancar-lancar aja? Kalau di tol Jago sih lancar, cuman kadang kalau di jam-jam sibuk mungkin bisa dikasih satu orang standby dari pihak tolnya atau dari pihak polisinya. Ya, semua gardu dibuka. Semua gardu dibuka, cuman kadang takutnya kan namanya orang kan takutnya gini, ada saldo yang nggak cukup. Nah itu kan sama aja menghambat orang yang belakang. Iya, tapi ada penjaganya. Kadang ada, kadang enggak. Oh, kadang ada, kadang enggak. Iya, seperti itu. Lanjut Mas, masalah tapping Mas. Tapping ini kalau Mas berkali-kali atau cukup sekali biasanya di tapping saya kemarin pakai tuh 2 kali karena sekarang kan kondisi hujan ya. Mungkin atapnya itu kan kurang terlalu lebar. Jadi kan kalau kena air itu dia agak ngejam gitu, agak 2-3 kali baru dia buka gitu. Oke, tapi palangnya kebuka ya? Palangnya kebuka. Oke, informasi saldo kelihatan? Saldo kelihatan. Kelihatan. Stroke harus dipencet. Iya, harus dipencet tuh keluar tapi iya, keluar. Kalau informasi tarif? Tarif ada. Ada ya? Iya. Oke. Lanjut ke Mas siapa Mas? Mas Bagio. Subagio. Oke, Mas Subagio. 15.000 Cijago dengan kondisi seperti itu, kemahalankah atau manfaatnya lebih banyak? Kalau menurut saya sebenarnya sih kemahalan ya, cuman kalau ngelihat untuk di jam-jam sibuk ya bisa dimaklumi sih. Tapi kadang-kadang kalau kita pas lewat jam santai, waduh,
berasa mahalnya gitu loh. Oh jadi kalau misalkan lagi lawang-lawang itu 15.000 mahal betul gitu ya. Bener. Kalau misalkan lagi macet 15.000 oh nggak mau dah ya. Siap Pak, untuk antrian di Gardu Tol Pak, menurut Bapak lebih banyak antrinya atau banyak lowongnya? Lebih seringnya sih kalau pas kita mau keluar, Pak. Biasanya itu lebih antrinya lebih lumayan lama. Kalau masuk nggak terlalu lama lah. Oke, sebentar Mas ya. Siap. Ya. Maaf ya ada jeda iklan dulu. Tadi udah sampai mana ya? Kalau antrian. Oh antrian, oke. Jadi kalau untuk masuk ke tol sih ya nggak begitu antri ya. Pas tapi keluarnya ya. Keluarnya itu yang itu itu tadi tuh. Apalagi ya. Luar biasa ya. Ada bisa. Ya, berarti Depok maju Pak. Maju macet ya Pak ya. Oke Pak, kalau gardu tol dibuka semua nggak Pak? Biasanya kalau jam sibuk dibuka. Tapi kalau mungkin dia menyesuaikan juga sih Pak gitu loh. Jadi biasanya kalau ini saya lihat suka ada yang nggak dibuka juga sih. Tapi petugas ada nggak sih Pak yang ngatur-ngatur Pak? Kalau macet jam sibuk pasti ada. Oh jam sibuk. Kalau nggak jam sibuk? Ya kadang-kadang dia hanya nongkrong aja, tapi tetap ada orangnya. Tapi dia sebenarnya ada kantornya ya, maksudnya ada kantor kayak semacam kotak yang dia ada di situ. Ada kotaknya. Ada ya. Oke. Pak sekarang tapping nih Pak. Bapak tapping itu lebih banyak sekali tap langsung terbuka atau berkali-kali kalau Bapak? Kalau saya selama ini sih paling lama paling 2 kali sih, gak sampai lebih dari 2 kali lah. Biasa sekali gagal, yang kedua biasa udah bisa langsung kebuka. Oh baik, seperti itu seringnya Pak ya? Ya. Oke. Tapi palang kebuka Pak ya? Kebuka. Informasi saldo kelihatan? Saldo kelihatan. Struknya keluar? Kalau struk ya benar kayak yang lain harus. Iya, wajar kalau harus mencet dulu. Kalau informasi tarif yang 15.000 ada? Ada. Ada ya. Oke Pak, lanjut ke Bapak berikutnya dengan Pak siapa Pak? Toro. Pak Toro 15.000. Cijago gimana Pak? Kalau menurut saya masih kemahalan karena jaraknya nggak butuh jauh Pak. Tapi dibanding manfaat menurut Bapak gimana? Manfaatnya emang besar, dari macet tadi katanya. Oh iya tergantung itunya ya. Iya. Oke. Lanjut Pak, sekarang gardu tol Pak. Lebih banyak ngantrinya di gardu tol atau lebih banyak lowongan? Kalau pagi memang ngantri tapi nggak seberapa, paling cuma berapa mobil gitu. Masih oke tuh ya? Ya masih. Kalau gardu tolnya semua dibuka Pak? Buka. Ada petugas nggak Pak yang bantu-bantu jaga kalau ada masalah Pak? Kalau memang ada yang lama, pasti didatangin sama petugas. Oh gitu, kalau di dalam ini Pak ya? Iya. Oke Pak, sekarang masalah tapping Pak. Bapak sekali tapping atau berkali-kali Pak? Alhamdulillah selama ini sekali aja, Jak. Oh mantap tuh, berarti belajar apa Pak tipsnya Pak? Duit halal. Bismillah gitu ya. harus ngepas katanya. Pakai doa, tapnya. Itu ya gitu ya. Oke. Palang langsung kebuka Pak ya? Langsung. Informasi tarif kelihatan kebaca? Iya. Oke, tulisnya apa namanya struknya dipencet dulu tadi ya? Iya, pencet dulu lah otomatis. Oke. Kalau yang 15.000 itu ada ya? Ada. Informasinya ya. Oke, lanjut ke Mbak siapa Mbak? Febri. Mbak Febri. Febri. Iya. Ya, Mbak Febri. 15.000 gimana menurut Mbak Cijago nih? 15.000 menurut saya sih terlalu mahal ya, soalnya kan perbandingannya sama yang Jagorawi itu, Jagorawi dari ujung ke ujung dia 7.500. Nah ini kan kalau saya kan makanya dari yang keluaran Jagorawi terus keluarnya di Juanda di Cimanggis. Nah itu kan paling 3 kilo kali ya, dengan nilai segitu menurut saya kemahalan banget sih. Kemahalan ya. Oke. Mungkin informasi sedikit ya. Ini kan kita kami kan konsultannya Jasa Marga. Jadi Jagorawi itu kenapa bisa murah? Pertama itu udah balik modal, Pak. Udah WP. Dan itu tol juara. Jadi kalau ada kejuaraan jalan tol itu termasuk tol yang juara. Kan juga enggak 15. Oh iya. Lanjut ya Mbak Febri. Mbak Febri, mengenai antrian di gardu tol, menurut Mbak Febri gimana antrian di gardu tol? Kalau saya karena pas pagi pas jam kerja dan pulangnya juga pulangan orang kerja, jadi antriannya pasti panjang. Oh itu karena pas lagi jam sibuk ya? Cuman kalau di luar jam itu ya nggak. Tapi gardu tol semua dibuka nggak tuh? Dibuka sih, karena pas jam-jam sibuk mungkin ya. Jadi tapi tetap macet ya, tetap ya. Tetap antri ya? Tetap ngantrinya tetap panjang. Tapi sih. ada petugas yang bantu nggak?
ada paling ada tuh kalau pas ada trouble itu kayak dipencet-pencet yang tombol itu tombol baru. merah ya. Cuman kalau standby sih jarang ngeliat sih. Oh, oke. Lanjut, sekarang mengenai tapping nih Mbak. Tapping Mbak sekali aja atau berkali-kali biasanya? Tapping berkali-kali, suka susah. Susah-susah Jadi ya. kebacanya tuh harus bener-bener, kan biasanya kalau kita ngetap asal tek gitu udah langsung kena kayak iya. asal nempel. Kalau ini kayak harus ngepasin gitu. Oke, tapi palang kebuka ya? Kebuka. Informasi saldo Kelihatan. Stroke kadang keluar, kadang enggak. Walaupun dipencet? Iya, kan suka mungkin habis kali ya kertasnya. Oke. Tapi ketika ada masalah tapping, mungkin lihat yang lain ada masalah, ada petugas nggak yang datang bantuin? Enggak, kita tap berkali-kali kalau itu. Oh, itu tap berkali-kali ya. Oke. Lanjut ke Mbak Diana. Iya. Kelihatan dari sini, Chef. Diana. Lanjut, 15.000. Mahal, Pak. Mahal? Iya. Kenapa 15.000 mahal? Karena ya itu tadi saya dari 2020 ya kalau nggak salah dari kenaikan 7.500 ke 9.000 langsung ke 15 dan itu sama saja. Sama aja ya? Ya. Kalau menurut Mbak nih, itu cocoknya berapa harganya? Ya kisaran di bawah 10.000 lah Pak. Di bawah 10.000 ya? Iya kembali lagi ke 7,5 kalau memang sama gitu loh Minimal Pak. sama Jagorawi ya? Iya kan cuman jaraknya cuman pendek juga gitu. Oke. Tapi bermanfaat nggak sih Cijago ini buat Mbak? Ya bermanfaat. Apalagi kalau ke bandara sekarang udah langsung cus nggak sampai 1 jam udah nyampe. Oke, langsung. Oke. Pak, sekarang mengenai antrian di gardu tol menurut Mbak seperti apa? Cijago? Kalau di jam kerja itu sibuk juga. Terus sebenarnya sih mungkin kalau sebentar. Kalau yang di sini kan terkendalanya juga sama lampu merah ya. Jadi kalau yang di mana ini simpangan ini ya Cisalak ini sebenarnya kalau semua nggak ada lampu merah sih mungkin lancar ya Pak. Karena itu juga pas keluar terus pas lampu merah pas di jam ini juga. Itu kalau saya tahu yang di Jalan Raya Bogor ya? Iya. Itu kalau itu. Nah ya itu. Bisa kayak begitu ya. Bisa nggak diusulkan lampu merahnya dipindah saja gitu? Sayangnya ini punya udah sama Pemda Depok itu. Ya bisa jadi Pak. Itu gardu semua dibuka ya? Ya buka. Oke. Tapi ada petugas yang bantu-bantu ngatur? Jarang lihat sih Pak. Oke, jarang lihat ya. Kalau tapping Mbak cukup sekali atau susah. berkali-kali? Kadang harus berkali-kali juga. Oh, berkali-kali. Tapi terus kebuka airnya ini? Buka. Oh, buka. Informasi saldo kelihatan? Kelihatan. Stroke bisa? Jarang juga. Oh, jarang. Itu karena nggak mau ngambil atau gimana? Bukan, karena kan biasanya kalau ini keluar langsung ada struknya ini ya. Harus dipencet ini dulu, kadang Pak. dipencet pun juga nggak keluar. Oh, nggak keluar juga. Ya. Oke. Dan maaf ya Pak, seringkali juga kalau saya di kantor kan kadang juga untuk pertanggungjawaban itu jadi nggak keluar, nggak dibayarkan Pak. Oh ya. Bebas ya. Kan bisa Mbak pakai e-money-nya ditempel di HP nanti di screenshot bisa. Iya mau nggak mau kita harus seperti itu. Kadang pakai kalau gitu ya? pakai BRI atau e-money kalau nggak ada pas ada aplikasinya Pak. Kalau kita kalau e-money mandiri itu ada aplikasinya. Kayak di BRI, Astra atau apa itu bisa kelihatan. Tapi kalau di luar Astra kan bekerja sama e-money ya. Tapi kalau sama BNI nggak kelihatan Pak. Apa bagian keuangannya nggak boleh ya itu ya, udah dianggap ini ya, diikhlasin aja ya. Iya. Nah kalau masalah tapping ada bermasalah, ada petugasnya ya Mbak, lihat nggak? Jarang sih, dan itu juga jadi sumbatan juga ya Pak. Kalau seumpama tap bermasalah ada saldonya kadang habis, sebaiknya itu ada petugas dan ada bisa mengisi di situ biar nggak menyumbat gitu loh Pak. Oke. Baik, lanjut ke Mbak Fevi. Mbak siapa? Fevi. Saya. Fevi. Iya. Mbak Fevi, 15.000 gimana nih? Jago. Bagi saya yang setiap hari sebagai pengguna jalan tol itu lumayan mahal ya, gitu. Karena memang aksesnya saya dari Cempaka Putih sampai Cimanggis itu kan memang 7,5 ya. Bukan, 11, terus 7,5, Mas Pai ke 15, ya kan. Jadi sehari itu 34 dikali 2 tuh lumayan tinggi lah. Ini termasuk tol baru kan Mbak ya? Apa tuh? Ini Cijago ini termasuk baru kan? Baru. Baru berapa tahun?
Apanya? Ada 5 tahun ada. Belum. 2023 ya. tahun. Oh, oke 3 tahunan ya. Cijago ini udah lama. Udah. Cijagonya loh. Ya. Lanjut Mbak ya. Oke. Oke, Bapak-bapak. Siap. Nanti dilanjut. Oke, antrian di gardu gimana? Lebih banyak antrinya, lebih banyak rancangnya? Kalau untuk antrian di gardu, terus terang kalau untuk pulang kerja, saya kan juga sifatnya agak terikat sama waktu ya. Iya. Kalau pas jam pulang malam ya pasti ngantri gitu kan. Nah, terus apalagi kalau pas hujan, itu tuh dari masuk ke keluar kita dari Cimanggis, bisa sampai ke keluar tol Cijago itu macetnya parah banget. Tapi gitu itu kan. pintu tolnya udah dibuka semua itu? Itu dibuka. Kadang kalau saya ngetap aja, mungkin kalau dengan saya pernah pakai yang Mandiri ya, tol Mandiri yang tipe versi baru, itu kadang mereka nggak bisa ngebaca. Oh iya tuh kemarin di FGD kemarin juga ada katanya chipnya baru ya. Iya, jadi nggak bisa ngebaca. Jadi saya harus berulang dan akhirnya saya mengganti itulah kartu lagi. Oh, ganti gitu. kartu. Nah, mungkin ada sistem baru atau gimana chipnya atau gimana? Tugas yang bantuin nggak di situ? Nggak ada. Saya kadang suka pencet tombol yang itu dia tidak ada sama sekali. Oke. Untuk masalah tapping nih, Mbak, kalau Mbak cukup sekali aja atau berkali-kali? Ya kalau dengan kartu yang baru itu ya mungkin berkali-kali ya sampai saya mengganti yang tipe lama lah gitu. Tapi palangnya kebuka ya setelah itu ya? Kebuka. Informasi saldo terlihat? Terlihat. Stoknya bisa keluar? Selama ini nggak pernah itu sih, saya nggak pernah. Oh, nggak pernah ambil stok. Oke. Kalau untuk pengisian saldo saldo ada nggak sih di sekitar itu jalan ini? Sejauh ini saya nggak pernah ngeliat ya. Nggak pernah ngeliat. Tadi ada yang Bapak mana sih tadi bilang ada yang tadi. Oh, tertentu ya. Keluar itu. Oke, Mbak, lanjut ke Mbak siapa, Mbak? Mbak Ina, 15.000 gimana, kemahalan atau sangat berguna banget? Kalau saya sebagai ibu rumah tangga mahal ya 15.000. Tapi berguna Mbak ya? Berguna dari itu macet ya, daripada macet. Keluar Cibubur kan lumayan. Tapi setiap hari pakai atau hanya hari tertentu? Kalau saya lagi ke Cempaka Putih, saya pasti pakai. Oh, pakai, baik. Kalau untuk gardu tol nih, lebih banyak ngantrinya atau lebih banyak lowongnya? Nah, karena saya kondisinya ibu rumah tangga, biasanya kan weekend saya lebih lumayan Pak, kalau pergi weekend gitu ya, panjang gitu. Tapi gardu tol tuh udah dibuka semua? Sebagian yang dibuka, sebagian ada yang dibuka. Petugas ada nggak di situ? Kalau weekend, mungkin nggak ada sih kalau kayak gitu ya. Kalau weekend malah nggak ada ya? Oh, oke. Jarang. Sekarang mengenai tapping nih Mbak. Kalau tapping itu Mbak cukup sekali aja atau berkali-kali? Cukup sekali. Sekali. Berarti gambarnya nih ya. Itu langsung kebuka palangnya? Iya, buka. Informasi saldo kelihatan? Kelihatan. Oke. Kalau info tarif di gardu tol ada nggak? Info tarif di 15.000 gitu, ada nggak? Nggak ada. Biasanya harusnya ada. Kalau pengisian top up, kalau Mbak, menurut Mbak, tahu nggak Mbak, ada nggak? Tadi Saya belum pernah lihat malah. Belum pernah lihat. Selalunya di Indomaret tuh tadi. Oh, kalau di Indomaret. Iya. Oke. M-banking kalau enggak lah. Oke. Tapi kalau ada masalah yang Mbak lihat, ada nggak sih petugas itu? Nggak ada juga. Kalau tapping, ada juga. Oke, lanjut ke Mas Budi ya. Iya. Kelihatan loh. Mas Budi, 15.000 Cijago, kemahalan Kalau 15.000 bagi saya itu relatif Pak ya. Oh, relatif. Tapi kan kita kalau itu sering dilihatinnya mati tadi, nggak apa-apa lah, ya udah. Mati. Mungkin pas tadi ini kali ininya kesentuh kali. Tapi nggak apa-apa, saya hafal kok kebetulan jawabannya apa, jadi saya tahu. Oke, kita lanjut ya Pak ya. Sekarang kisi-kisinya gini ya, jadi belum jangan jawab dulu. Kita mengenai masalah konstruksi jalan. Kalau tadi kan macet segala macam, sekarang masalah jalanannya. Cijago ini banyak mulusnya, rata, bergelombang, berlubang. Gitu. Kalau misalkan masalah tambalannya itu apakah rata atau ketinggian atau berlubang? Kemudian untuk di jembatan, di sini nggak di jembatan ya?
Oke, nggak ada ya. Kemudian kondisi tanaman, kemudian fasilitas penerangan. Itu tadi ada yang ngomong penerangan kan tadi ditanya. Kemudian biasanya Bapak Ibu kalau masuk ke ke Cijago ini untuk lihat kondisi macetnya pakai apa? Nah, kemudian, ini masukan, kalau ini kan punyanya bukannya Jasa Marga ya, tapi saya minta mohon masukan apa masukan Bapak Ibu sekalian untuk Jasa Marga, gitu ya. Kalau walaupun ini bukan tol Jasa Marga, tapi pengen mungkin Bapak Ibu pernah lewat tol Jasa Marga kan? Ya. Oke, Bapak ya Pak, kalau di Cijago ini banyak mulus, rata, bergelombang? Kalau saya sendiri ngalami banyak ratanya ya. Ratanya ya. Sih, ya. Oke, kemudian kalau tambalan cukup nggak Pak? Kalau tambalan dalam arti gimana? Tambalannya itu? Tambalan tuh kan kadang ada yang tambalan tuh bermasalah ketinggian. Oh iya. Atau ketinggian. Biasanya ketinggian. Oh, oke, ketinggian. Mungkin gini Pak, yang dada mungkin nggak menghindari alih tabel kan karena kemakan panas itu kan turun, maka mungkin ditambahin atau gimana itu. Jadi itu agak ya tinggi lah gitu. Iya. Kalau kondisi hujan ada genangan air nggak? Kalau saya sendiri yang ini belum ngalamin ya, jadi kayaknya minggir sendiri atau apa jalannya agak menggunung di tengah minggir sendiri. Genangan sih nggak pernah jalan. Oke. Kemudian ini Pak, ketika musim hujan nih Pak, menurut Bapak ada genangan air nggak, terus licin nggak? Kalau ini faktornya kalau hal licin tetap licin, tapi kita kan ngatur kecepatannya Pak. Kalau genangan sih nggak ada. Oh, nggak ada ya. Oke, kalau untuk ini Pak, pembatas jalan, memadai nggak Pak pembatas jalan? Kalau pembatas jalan itu mungkin kurang Pak, kurangnya kurang. Mungkin pembatas itu kan biasanya ada yang bulat-bulat itu. Kalau yang di bahu jalan kan pasti ada ya, kanan kiri. Tapi kalau yang di tengah itu mungkin kurang ya? Nyala apa gimana? Jadi kalau kita kan kadang nggak awas ya. Kena sinar apa lampu kan harusnya kayak mata kucing ya. Mata kucing ya. Mencorong gitu. Jadi itu kurang terang aja. Kemungkinan ya kena asap, mungkin apa? Kurang kapek aja. Kayaknya aja. Jaraknya agak jauh. Kalau yang di tengah ya, atas ya. Kalau di bahu jalan memang udah ada, cuma ya kotor aja. Oke. Pak, untuk kerapian tanaman, rumput, kalau di Cijago gimana menurut Bapak? Kerapian tanaman? Ya kalau kerapiannya sih sebenarnya standar ya, maksudnya itu nggak buruk-buruk amat sih. Oh ya, seadanya aja ya. Ada juga kan yang memperhatikan mungkin ya. Oke, lanjut Pak. Bapak biasanya untuk info kemacetan lalu lintas untuk sebelum masuk ke jalan tol biasanya Bapak lihatnya apa Pak? Pintu gerbang. Pintu gerbang lihatnya, nggak pakai Google Map lihatnya mau itu? Ya kan kita juga ada kita jalurnya arah mana kan kita udah tahu gerbang ini masuknya sini ini. Saya ada trauma kalau melihat map itu biasanya nggak sesuai ya. Jadi kita kadang dibelokin, nggak akurat lah intinya gitu. Oke Pak, pertanyaan terakhir Pak, berikan masukan untuk jalan tol Jasa Marga Pak, bukannya Cijago, Jasa Marga. Kalau menurut Bapak gimana? Kalau Jasa Marga tuh apa sih yang harus dibenahi, apa yang harus diperbaiki? Gini, yang saya alami kalau di Jasa Marga itu, ini maaf aja ya Pak. Kalau nambah cuma 1 meter, kenapa harus nutup bahasanya buat jalur gitu? Harusnya 1 aja gitu. Jadi nggak bikin macet berkilo-kilo. Padahal cuma nambah kira-kira 1 meter. Itu bikin macetnya ya lebih dari 10 kilo. Sedangkan kita bawa kendaraan itu diminta nyampe sono tepat waktu. Kalau nggak nggak tepat waktu, kadang-kadang kita diomelin ataupun kena cas. Makanya kalau dia lolos dari macet itu ya jangan maaf aja Pak, pasti ngebut ngejar waktu yang sekian tertinggal tadi kena macet. Oke Pak, lanjut ke Mas Sunario. Oke Mas, ini jalanan Cijago ini mulus-mulus aja kah, rata, bergelombang, berlubang?
Kalau lagi ketemu rata mah enak Pak, nyaman. Tapi ya kalau ketemu gelombang ya namanya tol. Tapi secara umum oke nggak sih Cijago? Oke, Pak, oke. Secara umum oke. Membantu, ya. Oke, pada untuk tambalan jalan menurut Mas gimana? Kalau menurut Lambalan sih ya bagus juga sih. Bagus rata lah itu. Oke, rata. Kalau pada saat musim hujan itu ada genangan air nggak, licin nggak? Kalau Saya belum pernah nemuin Pak kalau hujan itu. Oke, nggak apa-apa. Kendala Untuk banjir. masalah pembatas jalan, oke nggak? Oke Pak. Oke. Kemudian mengenai tanaman dan rumput, kerapiannya menurut Mas gimana? Rapi-rapi. Oke, rapi. Biasanya Mas kalau mau masuk ke jalan tol, biasanya untuk lihat kondisi lalu lintasnya lihat pakai apa? Lihat Google Map dulu Pak saya. Oh, Google Map dulu. Oke. Berarti masih kalau Bapak langsung gerbang tolnya, begitu kelihatan, panjang nih balik lagi. Google Map sangat membantu nih Pak. Oke. Pertanyaan terakhir ya. Berikan masukan buat Jasa Marga, bisa apresiasi, bisa kritikan juga, silakan untuk Jasa Marga. Iya, kalau untuk itu sih ya istilahnya yang kurang-kurang ya minus ya, istilahnya yang agak putih tolong dipercepat, dicat lagi, diterangin lagi aja sama lampu penerangannya Pak gitu. Oke. Ya, oke, lanjut ke Mas, nggak hafal nih. Ya, Mahardika. Mas Mardika, nih jalanan Cijago ini banyak berlobangnya atau mulus atau secara umum gimana deh? Ya, secara umum sih untuk Jago mulus Pak. Secara umum mulus, oke. Kalau untuk tambalan cukup nggak? Tambalan cukup. Oke, tambalan cukup. Kalau untuk untuk ketika musim hujan ada genangan licin? Walaupun ada itu cuma sedikit Pak, nanti dia cepat surut Pak. Oke, cuma sedikit. Kalau untuk pembatas jalan oke nggak? Masih oke untuk saat ini ya. Oke, kalau untuk kerapian tanaman dan rumput? Nah, untuk tanaman itu saya juga kalau kan kurang matiin nggak? Oh, kurang perhatiin ya, oke. Kalau untuk penerangan jalan ketika malam? Penerangan mungkin bisa lebih ditambah untuk lampu yang lebih terang lagi. Bisa lampunya ada yang redup. Oke. Biasanya kalau mau lihat informasi jalan tol pakai aplikasi apa? Saya biasanya ngeliat di map sama didengar dari radio. Radionya radio apa? Radio Gen FM. Yang traffic update. Gen FM. Berarti ya anak milenial ya. Traffic update. Biasanya ada Elsinta itu untuk kelas-kelas tua itu. Iya. Oke. Oke, berikan masukan, kritikan atau apresiasi buat Jasa Marga. Gimana? Ada masukan nggak? Jasa Marga mungkin untuk di tol-tol Jagorawi kan itu biasanya ya caranya masih jarang. Iya. Nah, mungkin bisa ditambah lagi untuk nextnya gitu kan. Oke, next. Yang pertama, yang kedua mungkin kalau di jam-jam sibuk bisa minta tolong untuk siaga untuk petugas. Biasanya itu kadang bau jalan tuh suka dipakai sama orang itu. Oh gitu ya, iya. Iya, karena dia untuk mengukur waktu. Iya. Nah, kalau saya yang di Jagorawi itu yang dari mau keluarkan pintu kampung rambutan kan yang pas mau belok deh, itu pas ngambilnya bau jalan mau nggak mau tuh. Iya. Oke, lanjut ke Mas ini. Mas Nari apa? Mas Bagio. Oke, Mas Bagio. Cijago ini rata mulus atau apa secara umum? Kalau secara umum ya udah lumayan bagus ya Pak ya. Udah Harus lah rata lah. Oke, kalau untuk tambalannya? Kalau tambalan ya bagus lah kayaknya karena jarang sih yang ke arah sini belum lewat. Oke. Kalau untuk musim hujan ada genangan air licin? Kadang-kadang sih ada kalau lagi hujan tapi berhenti cepat. Masih lumayan cepat hilang lah. Siap. Untuk tambalan nggak ketinggian ya tadi oke ya? Ya masih. Oke. Pembatas jalan oke? Pembatas jalan masih lumayan cukup lah. Oke. Untuk tanaman dan rumput di sekitar jalan tol? Kurang itu merhatiin deh. Kurang perhatiin. Oke. Kalau penerangan ketika malam? Penerangan malam kalau yang arah sana sudah lumayan ya Pak, walaupun paling tambah 1-2 di pas tikungan-tikungan aja sih. Ketika memasuki jalan tol untuk informasi kemacetan biasanya pakai aplikasi apa ngeliatnya? Biasanya dipakai Google Maps sih. Google Maps itu apa lagi? Udah sih selama ini paling itu aja, oke. Temen aja paling. Oke, terakhir untuk masukan buat Jasa Marga, boleh kritikan, boleh apresiasi. Kalau untuk Jasa Marganya ya mungkin sama kayak yang tadi untuk kalau lagi ada perbaikan gitu loh Pak. Kadang-kadang waktunya ini suka nggak pas gitu loh Pak. Oke. Paling itu aja yang harus disesuaikan sih waktunya gitu. Oke, siap. Lanjut Mas Soro ya? Ya. Oke, Mas Soro, secara umum jalan tol Cijago ini gimana? Mulus, bagus. Oke, mulus bagus ya. Kalau tambalannya cukup nggak? Cukup. Oke, tambalan cukup. Kalau musim hujan ada genangan air licin? Genangan ada, selalu licin mah enggak. Oh, enggak. Untuk pembatas jalan oke cukup?
Apa? Pembatas jalan Cukup. kalau kerapian tanaman dan rumput Nggak begitu perhatiin. oh, saya. itu perhatiin. Oke, kalau penerangan di waktu malam Cukup lah. oke, biasanya kalau mau masuk jalan tol untuk informasi jalan tol biasanya apa? Saya nggak ngeliat. Masuk aja. Kan kalau di Jagorawi, di Cijagonya kan ada 2 Pak. Heeh. Biasanya kalau sini pan, saya ngambil yang kiri. Lebih dekat sama aja, jaraknya cuma muter. Nggak lihat Google Map dulu nggak? Oke. Pak, beri masukan untuk jasa marga Pak. Kalau untuk jasa marga itu setiap weekend dari arah tol Sentul ke sini, Citerep ke sini itu selalu macet total. Jagorawi itu. Jagorawi. Makanya suka dikasih kontraflow kan sudah dipakai pulang itu ke Jakarta. Oke. Lanjut ke Mbak siapa Mbak? Mbak Febri. Untuk Cijago ini apakah secara umum mulus-mulus saja atau gimana secara umum? Nggak begitu ngeh sih ya, pas nggak begitu memperhatikan banget gitu Mas. Ya maksudnya ketika Mbak nyetir kan it's okay lah kita secara umum, Iya, kecuali iya. kan itu kan masalah. Oke ya? Oke sih. Oke, kalau mengenai tambalan nggak terlalu perhatiin juga tambalan? Enggak. Kalau ketika hujan genangan air licin pernah lihat? Enggak. Kalau untuk pembatas jalan oke? Pembatas jalan Tengah. Ada yang ke sana, ada yang ke sini kan ada pembatas jalan juga. Oke sih, oke. Samping. Oke, kemudian untuk kerapian rumput dan tanaman nggak perhatiin? Enggak. Oke, kalau untuk pada malam hari cukup penerangan? Kurang sih. Oh kurang, yang sebelah mana? Penerangan, jadi kayak maksudnya tuh kalau kita misalnya lagi sendiri gitu ya, maksudnya nggak berbarengan dengan mobil-mobil yang lain itu kayak kurang penerangannya. Kurang terang gitu. Oke. Kalau pas sepi ya, karena kalau pas bareng-barengan ya kan lampunya dari mana-mana dari mobil gitu ya. Oke. Mbak, biasanya Mbak kalau informasi kemacetan jalan tol biasanya lihat apa? Radio atau jalan-jalan aja gitu ya? Jalan aja sih. Jalan aja ya, nggak pakai Jalan-jalan lihat ya. aja. Berarti sama kayak saya jalan aja Mbak. Jalan aja. Saya jalan aja, mau macet biarin aja. Mbak, beri masukan buat jasa marga, silakan. Paling tingkatkan untuk ini aja kali ya, penerangan sama cek berkala untuk mesin mesin tapping. Sama ini kali ya, kalau nggak aplikasi untuk yang ini dashboard yang untuk apa tuh namanya kemacetan gitu. Kalau itu kan kayaknya belum ada. Oke. Lanjut ke Mbak Dian ya, Mbak Dian, Cijago lebih secara umum mulus kah? Secara umum sih mulus. Mulus Pak. ya, oke. Kemudian mengenai tambalan ada komplain nggak? Enggak. Oke, enggak. Ketika musim hujan ada genangan air? Ada sih tapi nggak begitu Nggak begitu mengganggu ya. Kalau pembatas jalan oke? Oke, tapi yang tembok-temboknya itu yang sebelah ke arah Cinere sana kok kayak ini ya Pak? Apa? Kayak mau roboh? Oh iya. Oh iya. Oke, untuk kerapian tanaman dan rumput? Yang arah Bogor sini kan di abis kantor jasa marga itu banyak pohon sukun tuh ya. Nah itu pas kalau ada angin kemarin tuh pernah Ini kita ngomong Cijago. Iya, yang dari itu. Iya. Sebelum belok kan dulu Pak ke arah aja. Kalau untuk kerapian tanaman dan rumput, oke? Oke. Kemudian untuk penerangan jalan pada waktu malam? Kalau yang sebenarnya mau ke sini arah keluar tol sini tuh agak ini Pak. Agak kurang. Oke, biasanya kalau informasi kemacetan biasanya pakai apa? Enggak, langsung ini aja. Langsung aja ya? Biasanya. Oke, berikan masukan untuk jalan tol jasa marga. Ya sama kayak tadi tappingnya lebih ini ya. Oke, lanjut ke dan Mbak. satu lagi Pak, tarifnya diturunin Pak, udah masukannya itu. Oke, siap. Itu yang pasti karena kalau setiap hari ini berasa juga gitu loh Pak. Oh iya, mahal juga gitu ya. Oke, lanjut dengan Mbak siapa? Tapi kan diklaim. Mbak siapa Mbak? Oh, Bu Febri. Iya, secara umum Cijago ini jalannya mulus-mulus saja atau gimana? Kalau saya sering mungkin nggak begitu sadar, cuman kadang suka ngerasain agak bergelombang sih. Oh, agak bergelombang. Oke, terutama pas baik. kalau masuk dari pintu tol yang sebelah kanan tuh, nah itu kan agak-agak
Apa? Agak-agak bergelombang sedikit Nah, sih. kalau jalan tambalan, ada komplain nggak tambalan? Aman sih, aman. Oke, aman. Kalau pada waktu musim hujan ada genangan air licin? Kadang ada, Oke. kadang ada. Untuk pembatas jalan aman? Aman. Oke, kemudian untuk kerapian tanaman, rumput? Nggak terlalu ngeh sih ya. Nggak terlalu nggak ya. Kalau untuk pada malam hari, penerangan cukup? Agak redup sih. Mungkin agak lebih Oke, ditingkatkan aja. Agak redup. Oke. Biasanya kalau informasi untuk kemacetan jalan tol, Mbak, apakah main masuk aja atau lihat-lihat dulu aplikasi? Biasanya saya suka lihat dari Google Maps sama ya mungkin radio ya. Tapi Radio apa? ya itu Sonora, kadang Gen FM gitu kan. oke, siap. Cuman ya memang kan tetap mau nggak mau ya kita harus tetap lewatin gitu iya kan. sih. Udahlah gitu ya. Iya, pasrah aja lah gitu. Oke, Mbak, terakhir beri masukan buat Jasa Marga untuk jalan tol Jasa Marga. Ya mungkin satu untuk tarif aja kali ya. Karena kita kan penggunanya cuma jarak dekat aja tuh. Lumayan lah, karena saya kan pengguna setiap hari gitu kan. Terus sama ya penerangan, itu aja sih. Enggak, soalnya ASN nggak ada tunjangan tol ya. Apa? Oke, lanjut ke Mbak siapa, Mbak? Mbak Ina. Oke, Mbak Ina. Nah, secara umum Cijago gimana? Jalannya mulus-mulus saja? Mulus, alhamdulillah. Mulus saja. Kalau tambalan ada komplain nggak? Nggak ada. Kemudian pada musim hujan genangan air licin? Ada. Ada. Oke. Kemudian pembatas jalan aman? Aman. Oke, untuk kerapian tanaman, rumput? Nggak terlalu merhatiin tapi Nggak terlalu sih perhatiin. rapi. Oke, kalau untuk penerangan jalan cukup? Kurang memang penerangan kurang. ya. Oke, siap. Sebelum masuk jalan tol, untuk informasi kemacetan biasanya lihat apa? Radio biasanya. Radio apa, Mbak? Sonora, Gen FM pasti. Sonora, Gen FM. Oke, terakhir, berikan masukan buat Jasa Marga. Penerangan lampunya aja ditingkatin. Oke, penerangan lampunya. Baik, lanjut ke Mas. Ya, Budi. Mas Budi, secara umum Cijago jalanannya apakah mulus-mulus saja? Sejauh ini mulus. Oke, mulus. Untuk tambalan jalan ada masalah? Nggak ada. Oke, kemudian untuk pada musim hujan apakah ada genangan air dan licin? Pada saat itu enggak. Oh, pada saat itu enggak. Untuk pembatas jalan aman? Aman. Oke, untuk kerapian rumput dan tanaman? Nggak perhatiin. Oke, nggak perhatiin. Penerangan jalan pada waktu malam hari? Nah, itu kurang. Oh, itu kurang. Oke. Kemudian biasanya pakai apa untuk lihat informasi kemacetan? Google Map. Ada lagi? Itu juga kadang-kadang sih. Oh, itu kadang-kadang. Iya. Lebih banyak langsung aja ya? Iya, lebih banyak. Oke, Pak, terakhir masukan buat Jasa Marga jalan tolnya. Untuk Jasa Marga, pertama, kalau misalkan memang ada perbaikan, kalau bisa jangan di waktu-waktu macet. Oke. Nah, karena kadang-kadang siang-siang tuh kita lagi jalan dia, kalau bisa sih jam-jam 1 malam, 2 malam gitu ngerjainnya gitu loh. Itu kan sepi Pak ya. Iya. Gitu. Jadi jangan pada saat jam-jam rame gitu ya. Itu kan jenuh juga gitu kan. Nah, terus yang kedua, kalau bisa nih, itu kan kadang-kadang kalau di tol itu suka macet ya. Nah, kalau bisa yang kadang-kadang kan saya suka ke pinggir tuh, pinggir yang bahu jalan tuh. Nah, itu kan jalannya suka kadang-kadang suka rusak ya. Nah, kalau bisa diperbaiki supaya bisa cepat kita jalannya. Ya nggak boleh, Pak. Oke, lanjut ke Mas Rusmanto. Nih Pak. Mas Rusmanto, secara umum tol Cijago mulus-mulus saja? Mulus sih, Pak. Oke, untuk tambalan ada masalah? Nggak ada. Pada musim hujan ada genangan air sama licin? Enggak. Enggak ya. Oke, untuk pembatas jalan aman? Untuk membatas. Pembatas yang tengah aman ya. Oke. Kerapian tanaman dan rumput? Kerapian saya nggak begitu ini. Oh, berarti untuk penerangan pada malam hari jalan tolnya? Penerangan masih kurang sih. Masih kurang ya. Oh, berarti pada sama masih kurang. Oke, biasanya kalau mau lihat informasi kemacetan lalu lintas sebelum masuk jalan tol pakai? Biasanya sih langsung aja kalau udah macet baru lihat. Oh, langsung aja. Oke. Terakhir berikan masukan untuk Jasa Marga. Kalau saya sih ini kan di luar Jasa Marga ya, beda ya Cijago. Mungkin bisa dibuatkan sistem jadi kayak member gitu. Jadi kan
ambil berapa jadi lebih potongannya lebih murah. Kayak gitu ya. Bisa nggak? Sistem member gitu ya. Ini member saya Tol Cijago. Ide jadi bagus buat- ya sebenarnya tuh. Iya. Karena kan kita nggak semua orang lewat situ yang mayoritas yang tinggal di sini kan. Terus kalau misalkan lupa masukin nomor HP aja gitu iya, ya. gitu. Kayak sel ya. Tahu lah dibuat secara sistemnya. Oke, juga, ya. mantap Pak ya, saya setuju tuh. Lanjut ke Pak Agus, Pak Agus, ya. secara umum jalan tol Cijago. Oke Pak, mulus-mulus saja. mulus Pak. Oke, pada saat tambalan apa jalan oke? Oke Pak, mantap. Pada saat musim hujan ada komplain? Nah, ya Genangan tipis-tipis air? nanti juga kering sendiri tipis-tipis Pak. saja ya. Pembatas jalan aman? Aman Pak, itu bagus. Oke, untuk kerapihan rumput tanaman? Lumayan tertata bagus kok Pak. Oke, untuk penerangan pada malam hari? Ya masih agak kurang. Agak kurang ya, oke. jalannya. Biasanya Bapak untuk informasi kemacetan sebelum masuk jalan tol pakai apa? Pakai Google Maps. Ada lagi yang lain? Enggak, itu Oh, dulu. enggak. Enggak, Oke Pak, enggak. terakhir Pak, nih, yang ditunggu-tunggu semua yang terakhir. Masukan buat jasa marga. Kalau bisa ditambah pegawai Pak, jangan terlalu. Ditambah apanya? Pegawainya Pak. Pegawai. Sekarang udah pakai mesin semua Iya, Pak. iya. Udah di PHK Pak. Yang lain lagi Pak. Iya. Apa lagi masukannya kira-kira? Kalau bisa dibuatkan kan dibuat tol Cijago ini tidak ada rest area-nya ya Pak. Oh, enggak, kita ngomong jasa marga Pak. Kalau kita nggak Cijago lagi, Cijago punya lintas inian Transkarta. Udah, oke deh, udah itu aja lah. Layanannya aja Pak dimajuin. Layanannya ditingkatkan lagi. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas masukannya. Semoga dengan masukan Bapak Ibu sekalian dari jasa marga bisa belajar dari tolnya punyanya lintas marga ya. Oke, baik. Mungkin kalau saya ada kata-kata yang salah, bercanda yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya Pak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ke Mas Hakim untuk administrasinya, silakan. Mas Hakim.